Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang tiang hormati dan tiang muliakan para tuan guru, para pimpinan, para orang tua, para masyayikh yang hadir di tempat ini. Ada sahabat tiang al-mukarram sahibul bait termasuk hitungannya, yaitu Bapak Tuan Guru Dr. Haji Muhammad Said Ghazali. Ahlan ya. Ini sahabat ulama tiang, bersahabat dari 1992 sampai 2023, mudah-mudahan seterusnya. Berapa tahun itu Bapak Ibu? 92 sampai 2023, berarti 31 tahun yang bersahabat dengan beliau. Alhamdulillah. Sudah besar-besar anaknya, alhamdulillah. Ada termasuk Naila ya, alhamdulillah. Yang juga ada di sini Tuan Guru Haji Mahali Fikri, pimpinan wilayah NWDI Nusa Tenggara Barat. Ada bapak-bapak profesor kita, kata Ibu Wakil Gubernur tadi, ada Profesor Dr. Muhammad Jamaluddin. Coba bangun beliau, biar kelihatan ada profesor, masya Allah. Nah ini beliau. Ada Profesor Dr. Abdul Fattah, ya kum ya Syekh. Nah itu juga beliau. Alhamdulillah. Pertanda bahwa insya Allah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah fil khair, kaderisasi terus berjalan, kader-kader NWDI terus lahir, para dai-dai NWDI terus lahir, cendekiawan NWDI terus lahir, membawa perjuangan NWDI daiman abadan insya Allah. Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI, yaitu Al-Mukarramah Dr. Hajjah Siti Rohmi Jalilah. Kita doakan beliau dan semua pemimpin-pemimpin kita selalu dalam taufik hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Ada Ustazah Hajah Erika Zainul Majdi, Ketua 1 Pimpinan Pusat Muslimat NWDI, yang juga istri tiang, alhamdulillah. Ada Ananda Al-Ustaz Muhammad Rifki Farabi, yang kita doakan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhtiar-ikhtiarnya. Ada para tuan guru yang tidak dapat yang sebutkan, guru-guru tiang, lunas maaf tidak dapat yang sebutkan satu persatu. Ada Tuan Guru Marsini, ada Tuan Guru Zubaidi, kemudian tuan guru semua. Tempat pelungguh lebih rendah dari panggung, tapi insya Allah makom pelungguh istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pimpinan Pondok Pesantren NWDI Al Hasani Glogor dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar tiang dan anak-anakku semua, termasuk yang tadi telah diwisuda, kita doakan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan ini yang pertama setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tiang menyampaikan kepada pelungguh semua, minal aidin al faizin al makbulin. Nunas maaf lahir batin nggih. Mudah-mudahan dengan demikian kita mendapatkan kesempurnaan, mendapatkan kebaikan yang utuh, yang sepenuh-penuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan kita telah menyambung hablum minallah dengan ikhtiar semaksimal yang kita mampu. Ibadah-ibadah, taqarrub-taqarrub,
sholat-sholat baik yang wajib maupun yang sunnah, puasa Ramadan, tadarusan, tarawih, dan beragam amal-amal ibadah. Maka pada bulan Syawal ini hablum minallah setelah usai, setelah kita perbaiki, mudah-mudahan kita bawa terus sampai bulan Syawal dan kita sempurnakan dengan hablum minannas, yaitu memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Lunas maaf nggih? Alhamdulillah. Ini tradisi yang dibangun oleh guru-guru kita, termasuk bil khusus oleh muassis NWDI dan Nahdlatul Wathon, yaitu guru kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Pada bulan Syawal beliau mengkhususkan, ya, kalau sebelumnya majlis beliau adalah majlis dakwah Hamzan Wadi Silaturrahim, maka pada bulan Syawal beliau tambah majlis dakwah Hamzan Wadi Silaturrahim dan halal bihalal. Kita saling memaafkan nggih? Amin amin ya rabbal alamin. Itu dalam gambaran para ulama, saling memaafkan itu akan meringankan sisa perjalanan kita. Kita tidak tahu Bapak Ibu nggih, tiang tidak tahu berapa sisa perjalanan tiang. Pelungguh, bapak-bapak, keluarga besar tiang juga tua muda, kita tidak tahu tinggal berapa jatah kita di dunia. Berapa lama sisa perjalanan kita, supaya sisa perjalanan itu kita tempuh dengan ringan, supaya perjalanan kita lebih lancar, supaya perjalanan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita saling memaafkan, lepas beban-beban yang ada di punggung kita, deang perjalanan kita. Mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, tiang pada kesempatan ini sebagai pengajian, tiang mau ijazahkan belungguh sebuah hadis nggih. Nah, hadis ini terdapat di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi. Beliau adalah seorang mujtahid, seorang ulama besar yang juga ilmunya nyambung dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh guru kita. Al-Maghfurlah Maulana Syekh dari Maulana Hasan Muhammad Al-Masyad, dari Syekh Muhammad Al-Arabi, kemudian naik ke Syekh Ibrahim Al-Bajuri, naik kepada Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, kemudian naik sampai Ibnu Hajar Al-Haythami, kemudian naik terus sampai kepada Sayyidina Abu Yahya Ibnu Syaraf Imam Nawawi yang merupakan pengarang daripada kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Al-Arba'un An-Nawawiyah sesuai namanya, Arba'un artinya 40. Kenapa kitab ini dinamakan 40? Karena Imam Nawawi mencatat di dalam kitabnya yang kecil ini ada 42 hadis-hadis dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya tidak panjang-panjang, pendek-pendek, liyashula hifzuhu, supaya kita mudah menghafal. Paham Bapak Ibu nggih? Jadi ulama-ulama dulu tidak suka mempersulit umat. Ulama-ulama dulu yang hebat-hebat, termasuk Al-Maghfurlah Maulana Syekh, saru ala manhajit taisiri wa tashil. Mereka itu selalu ketika datang kepada umat membawa hal-hal yang meringankan, membawa hal-hal yang memudahkan, sehingga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sanadnya panjang sampai kepada baginda Rasul itu dibuang sanadnya di dalam kitab Al-Arba'in oleh Imam Nawawi, dan langsung disebutkan sahabat yang meriwayatkan sampai kemudian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang punya sanad kitab Al-Arba'in ini dari banyak jalur. Yang pertama tentu dari Ninida Al-Maghfurlah Maulana Syekh, beliau dari guru-guru beliau. Kemudian tiang juga punya sanad dari Al-Habib Umar bin Salim, Al-Habib Umar bin Hafiz. Kemudian tiang juga dapat sanad dari Syekh Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur Al-Maghfurlah. Ada juga sanad dari Syekh Abdullah Baharun, Rais Jamiatul Ahqaf. Ada juga sanad dari Syekh Yasin Isa Al-Fadani melalui Tuan Guru Haji Husnud Duat. Ada juga sanad tiang dari Syekh Abdul Ghafur Mustafa, guru tiang di Kairo. Banyak sanad tiang. Karena itu tiang ingin sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan tiang mau ijazahkan salah satu hadisnya. Pelungguh mau terima?
Mau terima ijazahnya? Baik. Tiang pilihkan nggih hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18 dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ikuti yang tiang sampaikan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa huwa al-imam Abu Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi fi kitabihi Al-Arba'in An-Nawawiyah fil hadits ats-tsamin 'ashar an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa an Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Alhamdulillah. Tiang ijazahkan. Ujizukum hadzal hadis. Bilang qabilnal ijazah. Ujizukum hadzal hadis. Yang ijazahkan hadis ke-18 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah untuk pelungguh semua. Alhamdulillah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, hadis yang ke-18 ini mengandung beberapa hal yang penting untuk tiang pelungguh wikan, agar kita bapak-bapak dan ibu-ibu kita paham apa yang dibawa oleh Islam, apa pesan-pesan indah Islam untuk kehidupan kita. Dengan kita paham, maka kita akan bisa mengamalkan dengan baik. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ingat kata Al-Imam Ibnu Ruslan dalam matan Zubat beliau, siapa saja yang berbuat sesuatu yang zahirnya baik tapi sama sekali tidak ada ilmunya, hanya ikut-ikutan saja, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya itu sulit akan mendapatkan sesuatu yang sempurna. Bapak Ibu, hadis ini diriwayatkan oleh dua sahabat Nabi, dua sahabat yang sangat istimewa. Yang pertama namanya Al-Imam As-Sahabi Al-Jalil Abu Dzar Jundub bin Junadah. Abu Dzar, kunyah beliau adalah Abu Dzar. Dzar itu tedes. Tahu ada tedes? Tedes bahasa Anda? Tedes si kocet no. An-namlatus sagiroh. Semut yang kecil sekali. Kenapa dinamakan Abu Dzar? Suatu ketika beliau menimbang. Di pasar dia menimbang. Ada barang, ada roti. Lalu di atas roti itu ada satu semut. Naik semut yang kecil itu, Dzar itu. Begitu dia naik di atas roti itu, dilihat oleh Abu Dzar timbangan, ternyata tidak berubah. Apa kata Abu Dzar? Wahai bapak-bapak, di dunia tidak ada yang bisa menghitung berat dari semut ini. Ringan sekali, sampai tidak terlihat dalam timbangan ini. Tidak berubah timbangan ini. Tapi ingat, segala sesuatu di sisi Allah, sekecil apapun, sesedikit apapun, bahkan yang tidak terlihat oleh mata manusia, pasti ada timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ampun, tarang Abu Dzar, bapaknya tedes kode, karena beliau mengibaratkan seperti itu. Abu Dzar ini istimewa Bapak Ibu, orang yang mendapatkan hidayah Islam bukan duduk-duduk. Orang yang mendapatkan hidayah Islam bukan dari keturunan. Ndek namara itu batur glogor. Tidak seperti Anda ibu-ibu. Dari mana Islammu datang ibu-ibu? Coba saya tanya. Ibu-ibu dari mana Islamnya? Cari sendiri? Cari sendiri?
pergi kemana-mana kemudian baru dapat hidayah Islam? Oh tidak. Alhamdulillah kita mendapatkan hidayah dari orang tua kita terus sampai ke atas. Hidayah iman itu sampai kepada kita tanpa perjuangan apapun. Alhamdulillah. Ada banyak orang di dunia, bahkan termasuk hari ini, yang mendapatkan hidayah setelah perjuangan panjang. Termasuk pada masa Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Dzar Jundub bin Junadah. Dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai kemudian ada saudaranya balik dari Madinah, ditanya oleh Abu Dzar, kamu ngapain di Madinah? Oh saya berdagang. Apa yang kamu lihat di Madinah? Saya melihat ada orang. Orang itu wajahnya rupawan, omongannya itu penuh dengan keindahan, fisiknya itu membawa haibah kewibawaan. Tidak pernah dia bergerak kecuali awan ikut menaungi dia. Namanya Muhammad. Dia mengaku menjadi Rasul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tertarik Abu Dzar. Tetu sementon, tetu. Oh kalau gitu saya mau ke Madinah. Maka Abu Dzar pergi ke Madinah. Ya, dia pergi ke Mekah. Dia pergi ke Mekah. Mohon maaf, dia pergi ke Mekah. Lalu ketika dia pergi ke Mekah, berjumpa, dia lihat Rasulullah SAW. Kemudian malam-malam pada saat semua orang sudah tidur, ya, malam-malam semua orang sudah tidur, Sayyidina Abu Dzar menjumpai Rasulullah SAW, kemudian mengucapkan assalamu alaika ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa huwa awwalu man hayya bitahiyatil Islam. Jadi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapan salam umat Islam yang sekarang kita baca setiap kali kita jumpa dengan orang. Assalamualaikum. Itu yang pertama membacanya dan mengucapkannya kepada Nabi adalah Sayyidina Abu Dzar Jundub bin Junadah. Alhamdulillah. Itulah pengadik-adik beliau. Ya, jadi sahabat yang istimewa. Sahabat yang kedua yang mau meriwayatkan hadis ini adalah Al-Imam Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah sahabat yang sangat istimewa. Sampai Nabi mengatakan, wallahi la uhibbuka ya Mu'adz. Mu'adz, saya sayang sama kamu. Apa kata Mu'adz kepada Rasul? Wa ana uhibbuka ya Rasulullah. Dan aku juga mencintaimu ya Rasulullah. Lalu Nabi berpesan dengan beliau dalam sebuah riwayat, fala tada dubura kulli salatin antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi itu salah satu yang kemudian diamalkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipesankan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kata Rasul, Mu'adz, saya sayang sama kamu, dan sayang saya bukan hanya di dalam hati, tapi saya akan berikan engkau ilmu, saya akan berikan engkau nasihat, saya akan berikan engkau bacaan. Jangan lupa, kata Nabi, setelah selesai setiap sholat wajib, bacalah doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong saya untuk ala dzikrika, supaya selalu saya ingatmu ya Allah, supaya jangan saya menjadi pelupa, lupa kepada sang pencipta, lupa kepada yang memberi nikmat, lupa yang memberi kehidupan, supaya selalu saya ingat. Dan yang kedua, saya mohon untuk saya selalu bisa bersyukur kepadamu ya Allah, tidak lupa kepada semua nikmat-nikmatmu, kecil maupun besar. Dan yang ketiga, saya mohon ya Allah agar saya bisa beribadah dengan baik, ala husni ibadatika, beribadah dengan baik. Jadi ini pengadik-adik dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kita amalkan gih.
ini pengadik-adik dari beliau. Dengan wasilah beliau, Rasul memberikan pesan ini, dicatat oleh para ulama dan menjadi amalan kita setiap selesai sholat. Pesan Rasul kepada Sayyidina Mu'az dalam hadis yang sahih, bacalah doa inni ala dzukrika wa syukrika wa husni ibadat. Bapak Ibu, itu dua periwayat hadis ini. Apa yang mereka riwayatkan? Yang mereka riwayatkan adalah pesan Nabi. Yang mereka riwayatkan adalah wasiat Rasul. Apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Coba baca sama-sama. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Itu pesan Nabi. Lalu yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Susulkan satu perbuatan yang buruk dengan amal yang baik supaya yang buruk itu terhapus. Apa? Coba baca yang kedua. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Susulkan. Namanya manusia kita Bapak Ibu nggih. Jangankan sida, jangankan kita, istilahnya tuan guru, kiai, ustadz, yang lebih dari itu. Sahabat-sahabat, orang-orang hebat pasti ada kesalahan, kehilafan. Hanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Kalau yang lain-lain pasti ada kurang lebih. Apalagi kita yang banyak sekali kekurangan. Maka Nabi berpesan, kalau tiang misal melakukan as-sayyi'ah, sesuatu yang buruk, sesuatu yang buruk, maka pesan Rasul dalam hadis ini, segera susulkan perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik supaya yang buruk itu dihapus oleh Allah. Paham Bapak Ibu? Kalau kita misalnya kelepos, atau jangankan kelepos, memang sudah pegawaian kita misalnya, kita senang bicarakan orang, begitu kita ingat, ya Allah, astagfirullahaladzim, saya banyak ghibah, maka segera susulkan perbuatan yang buruk itu dengan bersegera berbuat amal-amal yang baik. Banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak silaturahim, banyak-banyak sholat sunat. Apalagi kalau kata para ulama, ditambah dengan taubat yang khusus terkait dengan amal yang buruk itu. Tanpa taubat yang khusus, kalau menurut hadis ini tamhuha, yang baik menghapus yang buruk. Tapi kata ulama, kalau disempurnakan dengan taubat yang khusus, maka itu jauh lebih baik. Paham Bapak Ibu? Kita misal ya, misal mohon maaf, sibuk sampai kemudian sholat lewat dari waktunya. Misalnya, sibuk lipekan di pasar, oh nendak tok untung besar 100-200 ribu, sampai lewat zuhur. Begitu ingat, segera laksanakan sholat itu, kemudian susulkan dengan berbuat baik yang lain, misalnya bersedekah, beristighfar, bersilaturahim, atau puasa sunnah, dan kata ulama, tambah dengan satu taubat yang khusus. Ya Allah, tiang lunas ampun atas kelalaian tiang melaksanakan sholat zuhur hari ini. Tiang lunas, maaf, ampuni tiang. Nah, kalau kata ulama, begitu kita melakukan perbuatan yang baik, setelah kita berbuat yang tidak baik, ditambah dengan taubat yang khusus terkait dengan amal itu, insya Allah bersih, insya Allah kembali suci, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik.
Nah, ini yang ketiga, Bapak-bapak Ibu, ini penting untuk kita renungkan, karena dalam hadis ini Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berakhlak yang baik, bukan hanya kepada umat Islam, bukan hanya kepada yang satu organisasi, bukan hanya yang satu pondok pesantren, tapi annas. Annas itu artinya manusia siapapun, sesuai dengan kondisi dan situasinya. Tentu berbuat baik kepada ulama ya beda ya kadarnya dengan berbuat baik misalnya kepada orang yang sekedar berjumpa di jalan. Kalau misalnya dengan ulama guru kita, misalnya dulu dengan Al-Maghfurlah Maulana Syekh, tanda kita berbuat baik, kita datang, kita bersilaturahim, kita mencium tangan beliau, kita minta doa kepada beliau, kita ikuti perjuangan beliau. Itu cara kita untuk bergaul dengan guru kita. Kalau berjumpa dengan orang di jalan yang tidak kita kenal, ya cukup misalnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata ulama, ada 4 hal tentang wa khaliqin nas, bergaul dengan manusia dengan cara yang baik. Ada 4 hal. Apa itu? Pertama, tahammulul aza. Kalau ada sesuatu yang tidak baik yang kita tahammulul jafa. Kalau ada sesuatu yang tidak baik sikap orang, kita sabar. Itu yang pertama. Pernah ketemu orang yang tidak suka sama kita? Pernah? Tidak suka itu tidak mesti ada sebabnya. Sulun-sulun doang dia demen le ita, padahal dia tuh ngombe-ngombe. Kita tidak pernah menyakitinya, kita tidak pernah merugikannya, pokoknya tiba-tiba tidak suka sama kita. Kata ulama tahammulul jafa. Pengamalan dari hadis ini adalah sabar kalau ada sikap-sikap seperti itu. Tidak perlu kita respon. Apalagi kalau kita melihat suratul Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang menyakiti, kita tinggalkan sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, saya tidak mau berbalas-balasan dalam hal yang tidak baik. Silahkan sida ngucap hal-hal silengi, sida si bertanggung jawab. Saya tidak mau mengotori lidah kita. Sida benci sama saya, silahkan, itu urusan dari sida Allah. Tapi saya tidak mau benci, sida tinggalkan. Itu namanya tahammul al-jafa. Yang kedua adalah al-kafu anil azah, tidak menyakiti orang. Jangan menyakiti orang dengan ucapan ataupun dengan sikap. Azan? Azan atau belum? Itu yang kedua. Yang kedua al-kafu anil azza, dende ganggu-ganggu batur. Batur yang kena mangan dende ganggu. Batur yang kena tinduk dende ganggu. Kecuali mun hampir lewat salatna urasang ya bagus-bagus. Nabi SAW pernah menyampaikan jangan ganggu orang yang sedang berada pada nikmat Allah. Apa itu? Tidur. Kalau ada orang istirahat biarkan. Kecuali kalau dia sudah mau lewat waktu, bangunkan pelan-pelan. Kalau ada orang sedang menikmati sesuatu yang tidak haram, jangan kita ganggu. Ada orang duduk misalnya mendengarkan radio, lagu misalnya, ada lagu yang tidak mengajarkan sesuatu yang buruk, lagu biasa yang menyenangkan, lalu dia goyang kepalanya begini, goyang, kan ada begitu nggih? Jangan radionya diambil, dimatikan, dibuang, biarkan, jangan diganggu. Kalau ada seorang berada pada nikmatin mubahah, jangan diganggu. Apalagi sesuatu yang mustahabah, yang memang baik, lebih-lebih jangan diganggu. Apalagi orang yang sedang mengerjakan sesuatu yang wajib, itu tidak boleh kita ganggu. Sekedar melakukan yang mubah saja tidak boleh. Yang kan batur tokol, ngakan pisang goreng, sebutna pisang goreng batur. Jangan ya. Jangan kita ganggu. Udah ya. Pokoknya yang ngeprank ganggu tuh nggak usah ya. Jangan. Kadang-kadang bagi seorang itu sekadar ngeprank, tapi bagi yang lain itu bisa menjadi sebab terjadinya permusuhan. Tatu-tatu banyak kita baca di TV, baca di media, lihat di TV,
preng, akhirnya mengadukan ke polisi, masuk pengadilan, tok 6 bulan masuk penjara gara-gara prank. Maka ingat pesan dari para ulama. Yang kedua, di dalam khaliqin nas bi khuluqin hasan adalah al-kaffu anil aza. Jangan menyakiti orang dalam bentuk apapun. Yang ketiga, bazlun nada. Bazlun nada ay bazlul atha, berbagi, memberi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalnya kita bisa memberi dengan nasihat, bernasihatlah dengan cara yang baik. Kalau kita bisa memberi dengan ilmu, ngajarlah. Kalau kita bisa memberi hanya sekedar dengan menyingkirkan, katakanlah menyingkirkan sesuatu yang menghalang orang di jalan, singkirkan. Itu termasuk memberi kebaikan. Jadi beragam jalan-jalan kebaikan. Bazlul nada ay bazlul ata, berbagi, memberi, memberikan kemanfaatan bagi orang, siapapun itu, ya. Karena dalam hadis ini an-nas, yaitu manusia, tidak terbatas hanya kepada orang yang beriman. Lihat ada orang di jalan, tiba-tiba ada pohon jatuh ke tengah jalan, jatuh menghalang, angkat dia. Jangan ditanya yang di mobil itu yang terhalang, sudah dengan Islam atau enggak? Oh, tiang dengan Bali, orang wah, tidak boleh begitu. Jadi siapapun, ya, khaliqin nas, manusia. Apalagi kalau kita ingat bagaimana Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu dimanapun dan dalam situasi apapun beliau selalu menghadirkan keindahan Islam. Izharu mahasinil Islam wa huwa mahiyatud dakwah. Esensi dari dakwah itu, kata para ulama, adalah izharu mahasinil Islam. Tidak harus dengan ceramah di panggung, tidak harus dengan khutbah hari Jumat, tidak harus dengan menyampaikan mau'izah hasanah, tapi yang namanya dakwah adalah menghadirkan keindahan Islam dalam kehidupan. Paham Bapak Ibu nggih? Mun teu pedagang, bagus-bagus isi teu pedagang nggih. Kan le gelogor. Le gelogor nih ada si mai lalu. Hah? Apa itu? Kerupuk gelogor. Kalau jual kerupuk jangan pakai formalin. Itu termasuk kalau kita menjaga untuk memberi orang yang kita jual itu yang terbaik, halalan thayyiban. Dia halal secara agama dan baik untuk badan, sehat, tidak membuat orang sakit. Itu artinya kita melaksanakan perintah agama. Itu berarti kita menunjukkan akhlak seorang muslim. Izharu mahasinil Islam. Lalu yang keempat dan terakhir, kata para ulama, khaliqin nas bi khuluqin hasan, yang paling sederhana at-tabassum fil luqya. Setiap kali kita jumpa jangan lupa kita senyum. Susah? Coba senyum. Alhamdulillah. Luar biasa Islam nih, bagaimana indahnya Islam. Cuman seperti kata Imam Muhammad Abduh, al-Islam mahjubun bil muslimin. Seringkali keindahan Islam itu tertutup oleh perilaku dari umat Islam sendiri. Diajarkan untuk at-tahuru syatrul iman, kebersihan, kesucian adalah sebagian dari iman. Di mana-mana dia bikin sampah. Termasuk di lapangan ini. Semal tebedait barang Nabi. Kalau Nabi mengatakan, batur gelogor, kan saya sudah bilang at-tahuru syatrul iman. Kenapa kok pinak sampah di lapangan Terong Aceh? Misal. Pada saat pengajian, semal lah tunde. Munda semel sila gawe ya. Kotorang, alurang sampah. Lagu munde tasemel ila malu kita jumpa Rasul. Kalau pesannya yang sederhana tidak bisa kita laksanakan, maka mari jaga kebersihan lapangan ini. Paham Bapak Ibu nggih? Nah, jadi pesan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini tiang ijazahkan, mudah-mudahan bisa diamalkan dengan baik nih.
Pertama, ittaqillah haitsu ma kunta, jaga ketakwaan kepada Allah di mana saja kita berada. Karena Allah labil mirsad, Allah tidak pernah lepas dari melihat kita, semua dicatat. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita salah, segera selain kita taubat, kita susulkan dengan amal kebaikan yang kita bisa lakukan. Dulu ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, beli dosan tiang, beli dosan tiang. Kata Nabi, belian apa? Belian dosa anda atau kursinya Allah. Kan dalam ayat nih, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, kursinya Allah itu melingkupi langit dan bumi di ayat kursi. Belian dosa anda barang kursi singgasananya Allah. Kata orang itu, idap-idap aja belian dosa tiang ya Rasulullah. Oh iya, kata Nabi. Kalau gitu lebih besar mana dosamu dengan arsyullah? Lebih besar dosa tiang. Kalau gitu lebih besar mana dosamu dengan ampunan Allah? Baru orang itu senyum. Kemudian mengatakan, oh ya Rasulullah, tidak ada yang lebih besar daripada ampunan Allah. Maka Nabi memberikan petunjuk. Orang itu berbuat dosa besar, konon adalah antara hubungan laki perempuan. Lalu Nabi SAW memberikan pesan begini. Kata Rasul SAW, kamu pergilah berjihad sebagai penebus dosamu. Terus kata orang itu, denara batur si lebih perot lekan tiang ya Rasulullah. Jadi dia mengaku dia ini penakut. Tiang bani perang ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalau gitu sudah kamu puasa untuk menghapus dosamu itu. Kata orang itu, tiang bilang jelut tiang puasa ya Rasulullah. Di neraka kanan nih balik tiang. Dia ulah ada surut yang puasa bilang jelut yang puasa. Oh kata Nabi, kalau gitu kamu sholat subuh di masjid besok pagi. Kata orang itu, ya Rasulullah, berat lalu sembahyang subuh di masjid nuh. Mundit tiang teurasang si keluarga tiang lewat doang subuh bilang jeluh. Apalagi mau ke masjid, sekedar pas waktu saja susah. Lalu Nabi tersenyum dan kemudian mengatakan, kalau begitu baca 2 kalimat, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bisa atau tidak? Jawaban orang itu, bisa tiang, amalkan. Masya Allah. Bukan maksud tiang bapak-bapak ibu-ibu cari yang mudah-mudah nih. Bukan maksudnya sida endah niru dengan sino kemudian mencari-cari yang mudah, bukan. Tapi artinya apa? Bagaimana Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan harapan kepada sahabatnya. Tidak pernah Nabi membuat orang putus asa. Bapak salah tiang, isi neraka wasida. Tidak pernah Nabi begitu. Ya Tuan Guru, tiang lunas maaf, tiang wadah bermaksiat, tiang sudah begini-gini. Oh mohon maaf, wah dinara ampunan sida beli lalu dosa anda. Tidak pernah seperti itu. Nabi selalu memberikan petunjuk jalan keluar kepada sahabatnya supaya sahabatnya merasa ada harapan, sahabatnya terhibur, dan sahabatnya meyakini bahwa Islam itu tidak sulit tetapi mudah untuk diamalkan. Mudah-mudahan kita bisa bawa pesan Nabi ini nggih. Jadi yassiru wala tu'assiru, dendek pesulit dengan mudahkan selama kemudahan itu tidak merupakan maksiat. Kalau ada orang memilih misalnya setelah selesai sholat maghrib kemudian ia pulang dan nulak sholat ba'diyah, jangan ditarik tangan, sembahyang sunnah, jangan. Siapa tahu dia tidak sholat ba'diyah di masjid tapi dia sholat di rumah, atau dia tidak sholat ba'diyah yang kita lihat tapi dia berzikir di rumahnya, atau dia pergi untuk mengambil sedekah untuk dia berikan kepada orang. Ada 1001 pintu kebaikan. Jangan menilai orang dengan apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan itu mungkin baik untuk kita,
Itu yang bisa kita lakukan. Tapi orang lain mungkin punya amal-amal lain yang tidak kalah hebatnya, tidak kalah mulianya dari amal kita. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, itulah yang dapat yang sampaikan. Pelungguh terima ijazah niki nggih? Amalkan nggih? Pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Baca sekali lagi. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Wa atbi'is sayyi'ah al hasanah tamhuha. Susulkan keburukan dengan melakukan kebaikan untuk menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan semua manusia dengan pergaulan dan akhlak yang baik. Mudah-mudahan hadis ini bisa kita bawa, kita amalkan dan menjadi perhiasan dalam keseharian kita. Demikian yang dapat yang sampaikan. Pesan terakhir, kompak untuk bersatu nggih. Nah, minger batur gelogor. Apa bahasa gelogor minger? Minger. Den ulah teperingat, den ulah atau bada sekali doang paham. Begitu Bapak Ibu nggih. Nah, Tuan Guru Said nanti tolong disampaikan. Ini sahabat yang sekali lagi udah lama yang bersahabat, Masya Allah 30-an tahun kita Tuan Guru Said. Laik bertahun-tahun tiang bareng Tuan Guru Said niki satu satu pondok tiang Tuan Guru Said, Tuan Guru Salim dengan telu bertahun-tahun kita sepakat bilang jelo gilir genti temungka. Nah, karena tiang cuman bisa masak sayur males. Nah, apa no sayur malas? Selapu siaran kulkas setama. No sayur malas. Sama telur dadar, telur mata sapi. Itu bisa tiang. Maka kalau giliran tiang dulu mongka kan 2 hari yang lalu Tuan Guru Salim, kemarin Tuan Guru Said, hari ini tiang. Biasanya mongka itu pulang dari kuliah. Kuliah di Al-Azhar itu bukan naik mobil seperti di sini. Bukan jalan kaki 100-200 meter, naik bis berkilo-kilo, sampai pegangan, berdesak-desakan, sampai sebagian teman tiang itu beli imana sebelah, jadi tangannya besar sebelah. Teketuan si anak, karena beli imanda sebelah, lain le Mesir biasa main tenis katanya. Padahal nahan, karena kalau kurang-kurang nahan jatuh kita, kan orang Mesir beli awaknya, nahan. Yang lihat Tuan Guru Said masih nahan, yang lihat Tuan Guru Salim masih nahan, wah hebat dia. Kalau giliran tiang, nah ini lucu-lucuan saja ini, sengaja tiang pulang terlambat, pulang tiang terlambat kan. Misal biasa dia pulang jam 4, jam 5 tiang uli, ngene wah Tuan Guru Said di dalam pondok itu kan, karena harusnya tiang sudah masak gitu, tapi dia pulang belum ada apa-apa. Tiang tok buka pintu masuk, assalamualaikum. Ya Allah, giliran saya sekarang ya, aduh lupa. Turunlah Tuan Guru Said pergi ke pasar beli terong Aceh, beli jarjir, beli kaware, dia yang masak. Alhamdulillah. Tuh Tuan Guru Said. Jadi beliau ini tobah ya, jago masak bahasa teran. Jadi sila mohon sida meleng orang si mai lalu aning balenya pasti mai. Mulai nanti malam dan seterusnya. Nih Tuan Guru Said sahabat yang, ada Tuan Guru Salim juga sahabat yang, Masya Allah kami sudah bersahabat 30-an tahun, mudah-mudahan sehat walafiat nih. Dan ini menjadi pesan juga untuk sida semua anak-anakku para santri-santriwati, bersahabatlah dengan tulus ikhlas. Bersahabatlah dengan tulus ikhlas. Kalau kita tulus ikhlas, Allah yang akan jaga kebersamaan kita. Selalu, memang tidak setiap saat bisa berjumpa, tapi tetap saling bantu dan saling mendoakan. Alhamdulillah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.